menjadi pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan mau dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan, ya, aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Selamat, kita jadi generasi Yeremia. God bless you. Shalom semuanya. Jadi rumah-rumah yuk, kita siap ibadah yuk. Yuk, kita mau sungguh-sungguh yuk. Apa namanya? Kita mau sembah Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau angkat ujian ini sama-sama, kita mau katakan.
bersorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang pimpin ya, dari awal sampai akhir. Kami mau tolak Tuhan setiap roh main-main, roh yang gak mau dengar-dengaran, roh yang gak mau sungguh-sungguh. Kami mau tolak, kami mau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ajari setiap kami Tuhan, untuk kami bisa, kami mau, dan kami siap kasih yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus sendiri yang melawat, mengurapi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya. Semuanya boleh bangkit berdiri. Di rumah. Ya. Kita mau menari buah Tuhan Yesus. Ya. Belum semuanya. Sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji saja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Bersama kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sama-sama apa namanya? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi. Sama-sama apa namanya? Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji saja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Siapa? Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sama-sama apa namanya? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Lambat tangannya. Coret temannya bilang, semangat dong. Yuk kita mulai. Tepuk tangan dulu. Roh Kudus dan surah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umat. Roh Kudus dan surah bagi
kasih persembahan. Bisa tidur. Bisa tidur. Adik-adik yang di rumah yang mau kasih persembahan boleh transfer ke rekening di bawah ini atau apa kasih sih? Oke, selamat memberi. Ketika kita berdoa, Tuhan seperti kami akan berikan persembahan Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami ya Bapa, berkati yang memberi maupun tidak memberi ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Ayo adik-adik, yuk lipat tangannya untuk makannya yuk. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Katakan firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi sama-sama katakan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Katakan ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Katakan Yesus, Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, tolonglah aku. Bertemu yang berdoa Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya, Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahan. Tuhan, saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Urapi ya setiap kami supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Urapi juga Bapa yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau
mau fokus. Kami mau fokus. Kami mau dengar. Kami mau dengar. Dan kami mau jadi pelaku firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus. kami sudah berdoa. Kami sudah Yang berdoa. siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan Shalom adik-adik. Oke, adik-adik di sini siapa yang tahu apa itu arti kelimpahan? Gak tahu, kita gak tahu apapun. Nah, biar kalian jadi pintar dan tahu, kalian harus tahu apa itu kelimpahan. Apa adik-adik? kelimpahan. Waktu kalian punya satu, Ya, cukup nggak cukup. buat makan bakmi Gajah Mada? Cukup. Cukup. Waktu kalian punya dua, bisa nggak kalian makan steak? Waktu kalian punya tiga, bisa nggak kalian beli sepatu yang agak bagus? Nah, itu semua yang namanya kalau kalian lebih lagi bisa beli ini, bisa beli itu, bisa punya ini, bisa punya itu namanya kelimpahan. Jadi kelimpahan itu sesuatu yang sudah kalian punya, lalu kalian ditambahkan lagi. Itu namanya kelimpahan. Kalian punya roti satu, terus Kak Desi kasih satu, terus Kak Meme kasih satu, terus Kak Feli kasih satu. Kalian banyak nggak? Berlimpah nggak? Berlebih nggak? Kelimpahan tuh artinya berlebihan. Apa adik-adik? Jadi kalau kalian sudah punya satu, tapi kalian punya lagi, itu namanya kelimpahan, kelebihan. Muat nggak kalau dimasuk perut semua lima-limanya roti? Enggak. Kekenyangan kan? Iya. Itu namanya kelimpahan. Ada di firman Tuhan dikatakan ini benar-benar ada yang namanya kelimpahan. Kenapa ini orang di firman Tuhan bisa dapat berkat yang namanya berlimpah-limpah? Bahkan kalau Pak Niko kalau doa diberkatilah engkau berlimpah, limpah. Jadi benar-benar diberkati dengan berkat yang banyak. Dengar, itu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang anak-anak yang sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Nah, di firman Tuhan ini kebalikannya dari kelimpahan. Apa itu? Kata lainnya apa? Kata pasangannya apa? Udah kelimpahan nih. Yang ini apa? Yang ada di bawah kolong jembatan, yang ada di lawan kata dari kelimpahan adalah kekurangan. Ini artinya waktu kalian kekenyangan, artinya apa balikannya? Balik kata kekenyangan? Kelaparan. Ini terjadi di Filistin. Di mana adik-adik? Di Filistin. Raja Filistin waktu itu Abimelek ini di negaranya terjadi yang namanya kelaparan. Kelaparan enak apa enak? Ada yang di sini suka kelaparan? Kalau kita pergi nih jauh-jauh, aduh perutnya udah kruk, mau beli makan. Nah, ini terjadi di mana? Di bangsa Filistin. Jadi akan mau kasih tahu kalian, terjadi kelaparan. Lalu ada anak Tuhan di dalamnya. Anak Tuhan ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, keturunan dari orang yang mengasihi Tuhan. Orang tuanya adalah orang yang mengasihi Tuhan dan disebut Bapa segala bangsa. Oke? Perhatikan, Bapak Abraham ini adalah Bapak segala bangsa. Tuhan memberkati dia dengan sangat berlimpah-limpah. Ini terjadi kelaparan di negeri di mana anaknya tinggal. Lalu Bapak Ishak ini, anaknya Abraham, janjinya turun nggak? Tuhan bilang akan memberkati berlimpah-limpah Abraham. Tuhan juga akan memberkati anaknya berlimpah-limpah. Karena apa? Rupanya si Ishak juga orang yang mengasihi Tuhan. Nah, waktu Ishak terjadi kelaparan, Ishak akan mulai pergi. Dia punya istri namanya siapa adik-adik? Ribka. Siapa namanya? Ribka ini cantik sekali. Cantik banget deh. Perempuan cantik nggak? Cantik. Jadi kalau ngeliat dia, wah cantik loh gitu. Nah, apa yang terjadi? Waktu terjadi kelaparan, Bapak Ishak mau ajak Ribka pergi. Seperti Abraham waktu itu. Waktu kelaparan, Abraham pergi kemana? Ke Mesir. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan kamu pergi. Tetaplah di sini. Tetaplah kau tinggal di sini. Lalu apa yang dilakukan oleh Bapak Ishak?
Dia tetap tinggal atau pergi? Ishak mendengarkan apa yang Tuhan bicara. Jangan pergi ke Mesir, tapi tetaplah tinggal. Akhirnya Bapak Ishak pergilah ke daerah yang namanya Gerar. Namanya apa? Lalu dia menemui Raja Filistin namanya Abimelek. Waktu dia menemui Abimelek, dia bilang begini, Abimelek, saya mau apa? Tinggal di mana? Tinggal di mana? Tinggal di sini. Lalu Abimelek mengizinkan nggak? Mengizinkan nggak adik-adik? Mengizinkan. Dan waktu Ishak tinggal di Gerar, kelaparan itu sudah berhenti dan Ishak memiliki, diberkati karena dia mengasihi Tuhan. Dan dikatakan di firman Tuhan, dia semakin hari semakin kaya. Semakin apa? Seneng nggak kalau semakin hari semakin kaya? Diberkati karena apa? Karena Ishak mengasihi Tuhan. Waktu dia bikin sumur, waktu sumur digali, Bapak Abraham juga udah gali sumur waktu itu, tapi semuanya sudah ditutup oleh orang-orang Filistin. Waktu Ishak mulai menggali sumur, apa yang terjadi adik-adik? Berantem nggak tuh orang Filistin sama orangnya Ishak? Berantem. Kenapa? Rebutan air, rebutan sumur. Tapi Ishak rebutan, ya dari sini, itu punya gue, gitu enggak? Enggak. Ishak tidak melakukan itu. Ishak adalah orang yang mencari mencari apa adik-adik? Damai. Ishak nggak rebutan, udah sumur udah betul deh. Akhirnya dia pindah lagi, dia gali sumur lagi, dia gali sumur lagi, sampai tidak ada berantem. Kalian boleh nggak berantem di rumah, di sekolah? Nggak boleh. Bapak Ishak tidak melakukan itu, tidak meminta haknya, tidak. Dia mengerti firman Tuhan. Karena apa? Dengan itu Tuhan menyertai Bapak Ishak. Waktu istrinya ditanya, itu siapa? Adik aku. Karena istrinya cantik. Orang Filistin bilang, wah adiknya cantik juga. Apa yang terjadi? Berbohong nggak? Waktu Ribka istrinya ditanya sama orang Filistin, ini siapa? Rupanya dia siapa? Dia adalah siapa? Saudaraku. Boleh nggak? Mami Elin, Papi Hendrik bilang, ini saudaraku. Mami Elin, boleh nggak? Boleh nggak kalau ditanya begitu? Anak Tuhan nggak boleh bohong. Tapi Tuhan menyertai siapa? Ishak. Dan waktu Abimelek lihat sekali-kali, katanya adiknya, tapi kenapa peluk-pelukan? Kalau adiknya bisa peluk-pelukan nggak? Boleh nggak peluk-pelukan? Boleh kan? Tapi ini laki perempuan, peluk-pelukan, terus cium pipi kanan, cium pipi kiri. Wah, ini bukan temannya, bukan saudaranya, bukan saudara perempuannya. Rupanya ini istrinya. Lalu Raja Abimelek datang. Ishak, tega bener kamu ya. Kamu bilang katanya ini istri kamu, saudara kamu. Padahal ini istri kamu. Tuhan menyertai Ishak. Waktu kita melakukan kesalahan, Tuhan menyertai kita nggak? Kalau kita mau bertobat, Tuhan menyelamatkan loh Ishak. Coba kalau istrinya dinaksirin orang Filistin, mau dinikahin, bisa nggak? Bisa. Tapi kan ini suaminya ada. Kalau orang udah suami istri boleh nggak nikah lagi? Kecuali mati. Kecuali salah satu meninggal baru boleh menikah lagi. Tapi ini dilakukan oleh Ishak, mengaku saudara. Tapi akhirnya Abimelek bilang, waduh kamu bikin kita bencana. Kalau ada yang naksir istri kamu di bangsa ini, Tuhan akan murka dong. Kenapa? Melakukan kesalahan. Tapi Ishak akhirnya diselamatkan oleh Tuhan, disertai Tuhan. Karena apa? Karena Ishak selalu melakukan firman Tuhan. Jadi kalau berbohong boleh kelamaan nggak? Cara Tuhan untuk membuat kita tidak bisa berbohong lagi. Itu penyertaan Tuhan. Lalu dengan dia melakukan firman Tuhan, dikatakan di firman Tuhan, dia semakin hari semakin tambah kaya, berlimpah-limpah berkatnya. Dan waktu itu, waktu semua terjadi, waktu semua keadaan sudah terjadi, tiba-tiba Raja Abimelek datang ke Ishak. Ishak, kok tambah hari tambah lu kaya? Lama-lama ini negara dikuasain kamu. Pergilah kamu, jangan tinggal di sini lagi. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya Ishak pergi sama istrinya. Dia pergilah ke daerah yang namanya Betseba.
Kira-kira apa? Apa yang terjadi? Abimelek datang. Lalu Abimelek bilang begini, aduh Ishak, pokoknya aku udah melihat penyertaan Tuhan yang kamu sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Aku tahu Tuhan menyertai kamu dengan sungguh-sungguh. Aku mau berjanji sama kalian, sama kamu. Kita buat perjanjian. Aku tidak akan berbuat jahat kepada Ishak, dan Ishak pun gak boleh berbuat jahat kepada Abimelek. Karena apa? Abimelek tahu Tuhan ada sama Bapak Ishak. Tuhan memberikan apa? Kelimpahan. Tuhan memberikan apa? Penyertaan. Tuhan memberikan apa? Kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk menerima. Waktu rebutan sumur. Bikin sumur. Kalian tahu gak sih sumur? Tahu kan? Yang ada airnya. Nah, itu pun Ishak tetap mengalah. Tapi Tuhan membuat Ishak kuat. Kita harus mampu menjadi terang. Agar apa? Agar orang sekeliling kita melihat, oh, si Joy disertai oleh Tuhan Yesus. Oh, Ricardo disertai oleh Tuhan Yesus. Oh, Yosef disertai oleh Tuhan Yesus. Dan kakak-kakak semua disertai Tuhan Yesus. Tandanya apa? Hidup kita menjadi terang. Ya, menjadi terang. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Sehingga dengan kelimpahan itu akan diberi. Kalian hidup sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan itu yang Tuhan mau. Siapa di sini yang mau? Mau hidup seperti Ishak? Mau jadi terang? Mau jadi berkat? Lakukanlah dengan baik-baik firman Tuhan. Oke? Oke, mau semua? Jadi dengar, hidup kita akan dilimpahkan. Nggak perlu, namanya berlimpah itu kadang seperti Ishak juga ada. Tapi berlimpah itu juga karena Tuhan memberkati kita. Bukan karena, oh, punya mercy, oh, punya rumah megah. Bukan. Tapi Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera juga itu kelimpah. Ngerti ya, Sep? Siapa di sini yang mau berlimpah-limpah hidupnya? Ayo berdiri yuk, berdiri yuk. Ayat hafalannya dulu yuk. Kita buka ya hafalan kita. Baca dulu 1, 2, 3. Yesaya 60 ayat 3. Bangsa berduyun datang dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi. Yuk, tutup matamu rapat-rapat, kita mau katakan yuk. Ayo adik-adik, sungguh-sungguh lah adik-adik. Kakak mau kalian sungguh-sungguh bukan untuk diri kakak, tapi untuk Tuhan dan untuk dirimu. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu Tuhan, kalau Ishak boleh penuh dengan kelimpahan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami mau melakukan firman-Mu, kami mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Kami mau Tuhan menerima janji-janji Tuhan. Tuhan, buatlah anak-anak di tempat ini mengerti akan firman-Mu. Tuhan, masukkan dalam tanah hati mereka benih-benih yang baik, benih-benih yang bertumbuh, bahkan subur. Mereka boleh menjadi anak-anak terang Tuhan, agar banyak bangsa-bangsa teman-teman mereka datang berduyun-duyun kepada terang yang mereka miliki Tuhan. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu siang ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami yang pertama ini. Terima kasih untuk apapun yang sudah kami bisa berikan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami juga rindu berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kami berdoa untuk presiden kami Pak Joko Widodo dan wakilnya. Kami berdoa untuk presiden yang baru yang akan dilantik di tanggal 20 Oktober ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Prabowo dan wakilnya Tuhan. Kami percaya hikmat, marifat, kemampuan ilahi, roh takut akan Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati kota kami Jakarta, berkati bangsa kami Indonesia Tuhan, dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Berkati juga gembala kami Tuhan, mulai dari Pak Niko Nyotora Harjo dan wakilnya, bahkan Pak Welir sebagai gembala CK4 dan wakilnya Tuhan, bahkan untuk Pak Mintarjo gembala kami di GBI Tanah Abang ini dan wakilnya Pak Freddy. Tuhan, semua diberkati hamba-hamba-Mu ini dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, menutup bungkus kehidupan hamba-hamba-Mu dengan kuasa roh Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir Kau berkati, yang Kau hadir Kau jamah lawat di mana mereka berada. Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam sekolah, dalam segala hal, dalam kehidupan, dalam keluarga. Tuhan, berikan kesehatan untuk anak-anak-Mu yang sakit, baik di tempat ini maupun yang ibadah di online Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Kami memberkati semua anak-anak-Mu minggu depan, bahwa mereka kembali untuk mereka beribadah kepadamu. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kalau kami juga sebentar akan pulang, Tuhan menjaga, melindungi, perlindungan dari Yesus sempurna.
Tuhan. Bahkan Joy yang akan Tuhan tampil di Gajah Mada Plaza menyertai ya Tuhan Joy Tuhan. Biar dia boleh menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami mau pulang dan kami mengucap syukur. Ayo adik-adik angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa. Bahkan pertolongan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Bahkan mulai hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang jemput, kita semua masuk dalam kehidupan kerajaan surga dan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang siap terima berkat dan percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.